5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di mata pelajaran tematik kelas 6. Kita masih belajar di tema 7 tentang kepemimpinan, subtema 3, ayo memimpin, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana nih dengan kalian adik-adik? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Adik-adik, sebelum kalian memimpin orang lain, kalian harus bisa memimpin diri kalian sendiri. Nah, untuk memimpin diri kalian sendiri dibutuhkan ketegasan dan keberanian. Adik-adik, di sini ada bacaan nih. Mari kita simak bersama-sama. Pagi itu ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan ya, di tempat makan nih. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan ke kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin bukan?" kata ibu. "Iya Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan. Ayah sudah menunggu," kata ibu. Nah adik-adik, di sini Benny itu menunda pekerjaannya, menunda tugasnya. Di sini Benny ditegur ibunya bahwa Benny itu belum bisa memimpin dirinya sendiri. Kalau dia bisa memimpin dirinya sendiri dan mengatur waktu dengan baik, seharusnya tugas itu sudah selesai dari kemarin. Tapi karena Benny tidak bisa mengatur waktunya dan tidak bisa memimpin dirinya sendiri dan menunda pekerjaan atau mengerjakan tugasnya, akhirnya Benny harus menerima akibatnya. Dia harus mengerjakan tugasnya sampai malam ya, lalu bangunnya kesiangan. Nah adik-adik, jangan sampai kalian menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru kalian ya adik-adik. Pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum ya. Kak Citra pernah loh mengalami kejadian seperti Benny ini. Lalu adik-adik, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny tadi? Ya, sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan yang dilakukan oleh Benny tadi. Jangan ditiru adik-adik.
Lalu sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Nah, sikap yang bisa ditiru adalah sikap bertanggung jawabnya Benny. Walaupun terburu-buru, Benny itu tetap mengerjakan tugas yang diberikan sampai malam hari ya. Lalu yang kedua, berjiwa besar. Benny itu berjiwa besar karena Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Yang ketiga, Benny itu patuh kepada orang tuanya. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan atau nasihat dari ibunya. Itu sikap yang bisa kita tiru dari cerita Benny tadi adik-adik. Nah, kata ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri, dan dalam memimpin diri sendiri kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Adik-adik, kita harus menjaga loh keseimbangan antara hak itu apa yang akan kita peroleh, dan kewajiban. Kewajiban itu apa yang harus kita lakukan. Itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima adik-adik. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh, kita harus menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Jadi kalau ada teman kalian yang berprestasi, kalian harus menghargainya, tidak malah menjelek-jelekannya ya. Itu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, kita akan menuliskan contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari nih adik-adik. Contohnya nih adik-adik, nilai sila kelima. Yang pertama, tadi kan mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Contoh penerapannya apa? Selalu bergaul dan bekerja sama serta saling membantu antara sesama teman. Lalu melakukan kerja bakti, itu juga sesuai dengan nilai dari sila kelima ini. Lalu nilai sila kelima berikutnya adalah mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh penerapannya apa? Ya, bergaul dan berteman baik tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Lalu nilai sila kelima berikutnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh penerapannya apa? Ya, mematuhi semua nasihat orang tua sehingga dikasihi dan disayangi oleh mereka. Jadi kita melakukan dulu kewajiban, baru kita akan memperoleh hak kita. Kewajiban kita apa? Mematuhi nasihat orang tua. Lalu kita akan menerima hak. Haknya apa? Disayangi oleh orang tua kita. Lalu nilai sila kelima berikutnya adalah menghormati hak orang lain. Contoh penerapannya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak memotong pembicaraan orang lain saat diskusi. Itu berarti kalian sudah menghormati hak orang lain. Nah, berikutnya nilai sila kelima adalah memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Contoh penerapannya apa? Ya, memberi pertolongan kepada orang lain, membantu teman yang kesulitan pelajaran, bukan membantu teman saat ulangan. Itu tidak penerapan sila kelima adik-adik. Lalu nilai sila kelima berikutnya adalah suka bekerja keras. Nah, contoh penerapannya adalah belajar dengan tekun agar meraih nilai yang memuaskan. Lalu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Contohnya apa? Tidak memberikan komentar negatif terhadap karya orang lain, walaupun karya tersebut mungkin bagi kalian itu kurang bagus. Jadi berikan komentar-komentar yang positif.
Adik-adik, pada pembelajaran kedua ya, kalian telah membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Nah, kita ingat-ingat kembali nih, untuk menghadapi masa pubertas itu persiapan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, kalian harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu mencari informasi, bertanya, berdiskusi tentang pubertas kepada orang yang mengerti, misalnya kepada orang tua atau kepada guru kalian. Selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan atau aktivitas yang positif juga. Banyak membaca buku pengetahuan tentang pubertas ya, berlatih merawat diri sebelum puber itu datang. Karena dalam masa pubertas itu kan akan terjadi perubahan-perubahan dalam tubuh kalian. Jadi kalian harus mengetahui bagaimana sih cara merawatnya dan meminta bimbingan dari orang tua. Ini tadi persiapan yang perlu dilakukan di masa pubertas ya adik-adik ya. Contohnya di sini Kak Citra sudah buat nih ya. Ada peta pikiran tentang persiapan menghadapi masa puber ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari informasi, selalu berpikir positif, banyak membaca, berlatih merawat diri, meminta bimbingan dari orang tua. Semoga kalian siap ya menghadapi masa-masa pubertas. Harus siap nih adik-adik ya. Kalian sudah belajar tentang masa-masa pubertas. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 7 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.